syahadatan tunji qailan sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh wa ala alihi washabihi al-ahya ibadallah usini walan sumai insanan bitaqwallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Asy-Syifa RSPAD Gatot Subroto rahimahullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita nikmat yang tidak ada batasannya. Islam sehat serta kesempatan. Mudah-mudahan semua amanah kenikmatan yang Allah titipkan pada kita bisa kita jadikan sebagai saran untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Muhammad sallallahu alaihi wasallam umatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa istiqomah untuk menjalankan syariat yang dibawa oleh beliau sehingga kita selamat selama hidup di dunia dan kelak kita akan beroleh keuntungan untuk masuk dalam surga di yaumul akhir nanti. Amin Allahumma amin. Jamaah rahimakumullah, terkadang kita merasa gelisah dengan satu kondisi di mana di satu sisi Rasul kita Muhammad SAW telah menjamin al-Islam ya al-walayul alaih, Islam itu pasti menang dan tidak terkalahkan. Tapi di sisi lain kita juga harus melihat realita sebagai umat Islam, salah satu dari umat-umat yang lain. Kita sebagai bangsa Indonesia juga yang mayoritas umat Islam, kita kadang-kadang merasa harapan-harapan kita dari waktu ke waktu kok begini-begini aja ya, sehingga kita merasa gelisah. Nah, kegelisahan semacam itu yang mudah-mudahan kita bisa menghilangkannya. Sudah tentu akan petunjuk-petunjuk melalui Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Berangkat dari surat Al-A'raf ayat ke-100. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Awalam yahdi lilladzina yarisunal arda min ba'di ahliha allau nasya'u asobnahum bidunubihim. Bahwasanya umat-umat terdahulu itu Allah SWT telah mengutus kepada mereka, setiap umat itu ada nabi dan rasulnya. Tetapi dari umat-umat tersebut, karena mereka telah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, sehingga mereka disiksa oleh Allah SWT secara spontan di dunia. Jamaah rahimakumullah, lalu ketika ada sebagian umat itu dihancurkan oleh Allah karena dosa-dosanya, lalu kemudian muncul umat berikutnya yang menjadi penghuni di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, dalam ayat yang telah saya bacakan tadi, intinya bahwa pengalaman-pengalaman dalam sejarah yang pernah terjadi pada umat-umat di masa yang lalu itu pasti juga akan berulang kembali di umat-umat pada masa Nabi Muhammad sampai nanti hari kiamat. Jamaah rahimakumullah,
Rasulullah SAW beliau diutus sebagai seorang rasul. Di dalam kesehariannya beliau sebagai seorang pemimpin agama sekaligus seorang pemimpin negara selalu menghadapi permasalahan-permasalahan. Setiap permasalahan itu langsung dijawab dengan ayat-ayat Al-Quran yang turun kurang lebih 23 tahun lamanya. Sementara di Al-Quran itu hampir semua cerita-cerita umat-umat di masa lalu dengan segala macam dosa-dosanya, dengan berbagai macam siksa-siksanya, itu diabadikan dalam Al-Quran. Diturunkan pada Nabi kurang lebih 23 tahun. Berarti selama Nabi beliau menjadi Rasul sampai wafat, segala problematika umat-umat yang lalu itu semuanya juga dialami oleh Nabi bersama dengan umatnya selama kurang lebih 23 tahun. Untuk itu dengan ayat tadi Al-A'raf ayat 100 menunjukkan bahwa tidak hanya pada waktu Nabi hidup, dan itu pun juga nanti akan terjadi sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Al-Quran berlaku sampai nanti hari kiamat tiba. Berapa lama waktunya? Rasulullah beliau sudah mengisyaratkan bahwa aku diutus sebagai Nabi itu adalah pertanda akhir zaman. Berarti Nabi diutus itu sudah pertanda akhir zaman. Nah, cuma saja berapa lamanya wawalam bisawab. Jamaah rahimakumullah. Misalnya dosa-dosa yang pernah dialami oleh kaumnya Nabi Nuh alaihissalam misalnya. Karena mereka tidak mengindahkan ajakan Nabi Nuh. Lalu kemudian mereka diazab oleh Allah dengan ditenggelamkan. Yaitu dengan dengan banjir. Dan Nabi Nuh beserta kaumnya diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalnya dosa yang dilakukan oleh kaumnya Nabi Shalih misalnya. Kaumnya Nabi Shalih itu adalah mereka orang-orang yang memiliki keahlian sebagai arsitektur. Dikatakan mereka itu watattahiduna min suhuliha qusura watan khitunal jibala buyuta. Jadi mereka itu mampu membangun gedung-gedung pencakar langit dan mereka mampu membangun bangunan-bangunan dengan menembus gunung-gunung yang tinggi. Itu sudah dimiliki keahlian itu pada masa Nabi Shalih. Tetapi kaumnya mereka telah durhaka kepada Allah, tidak menerima ajakan Nabi Shalih. Sehingga fahodathum rajfatu fasbahu fi darhim jasimin. Lalu kemudian mereka ditimpa dengan siksa dari Allah, yaitu taufan, sehingga mereka meninggal sebagai bangkai-bangkai di tempat tinggal mereka masing-masing. Lalu misalnya kaumnya Nabi Hud misalnya, mereka itu sebagai pedagang-pedagang, maka Allah perintahkan fa'ful kaila wal mizan wala takhusun nasa asyahum. Kalau kalian itu membuat timbangan atau membuat takaran, jangan dicurangin, jangan dikurangin. Kalau 10 cm ada 10 cm, jangan dikurangi menjadi 5 cm. Dan seterusnya. Karena mereka tidak mengindahkan perintah itu, sehingga mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaumnya Nabi Lut alaihissalam, mereka lebih menyukai sesama jenis dibanding dengan lawan jenis. Pada saat itu hanya belum berkembang, hanya laki-laki senang dengan laki-laki homoseksual. Tapi sekarang sudah berubah, sudah berkembang. Tidak hanya laki-laki saja, perempuan dengan perempuan, bahkan manusia dengan hewan. Nauzubillah min dzalik. Karena perbuatan mereka itu diazab oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah rahimakumullah. Sekarang kita renungkan, apakah dosa-dosa yang pernah dilakukan oleh umat-umat yang lalu tadi tidak dilakukan oleh umat-umat di zaman sekarang ini? Maka jawabannya adalah bahwa ketentuan Allah tadi masih berlaku. Kata Allah, fa'akhadnahum fa'asobnahum bidunubihim. Bagi mereka pewaris-pewaris setelah aku hancurkan bumi itu, lalu mereka menguasai bumi di masa berikutnya, kalau mereka melakukan dosa-dosa juga akan aku timpakan kepada mereka musibah-musibah. Fa'asobnahum bidunubihim. Aku timpakan juga pada mereka musibah-musibah. Hanya saja bedanya kalau pada masa-masa zaman dahulu itu azab Allah langsung kontan dijatuhkan di dunia ini. Sementara umat Muhammad itu nanti ditangguhkan. Kalaupun diturunkan hanya sebatas itu sebagai istilahnya DP, DP siksa. Tapi siksa yang sesungguhnya nanti baru Allah berikan ketika nanti di akhirat. Jamaah rahimakumullah, kita sebagai umat Islam secara pribadi-pribadi diperintahkan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian ke dalam Islam secara menyeluruh. Kita sebagai muslim harus melaksanakan Islam secara menyeluruh dalam semua aspek kehidupan kita. Kita sebagai orang yang memiliki kemampuan berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Doku, suluku, toku perlu ke Indonesia.